Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah dua capres yang digadang-gadang akan berlaga di Pilpres 2024. Keduanya mempunyai gaya, wawasan, dan pendekatan berbeda atas satu masalah. Berikut ini pemikiran mereka, dalam sebuah forum tanya-jawab dengan milenial dan Gen Z, yang menarik untuk disimak. Tonton videonya sampai habis. Ketika ada pemilihan umum ya, Pilpres dan lain-lain, mungkin kan kita anggap satu suara, does it matter. Tapi kalau satu suara itu berpikir does it matter dan ada 10 juta orang yang berpikir begitu, maka that 10 million does matter. Dan kalau sekarang kita misalnya melihat biar diurusin orang lain, itu mungkin dianggap biasa sampai ada kebijakan-kebijakan berdampak. Misalnya nih, udah aja biar terserah ambil keputusan. Ternyata keputusan diambil, uang kuliahnya mahal, biaya pendidikannya mahal, kesehatannya mahal. Itu keputusan politik. Jadi menurut saya anak-anak muda ikut menentukan, ikut ambil pilihan, tapi lihat apa yang ditawarkan, apa rekam jejaknya, apa rencananya ke depan. Dari situ tentukan bahwa ini akan berdampak bagi kita. Kalau diam, kita akan menanggung konsekuensinya dan itu bisa mahal harganya. Tuh dengerin ya, jangan golput. Bahkan bukan hanya anak muda, petani aja nih, petani, nelayan. Barangkali mereka menganggap saya nggak usah ikut-ikut. Sampai satu ketika ada keputusan-keputusan soal pupuk, soal jaring, soal itu yang ternyata berdampak kepada dia. Sekarang orang mulai sadar, lebih baik saya terlibat, mengorganisir, menentukan kami inginnya A, B, C, D. Itu ditawarkan dan itu kemudian jadi bagian dari keputusan. Tepuk tangan dulu. Baik. Dia akan nyesel. Oh iya. Pas banget, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Iya, itu yang kita mau Pak. Emang di sini kita lagi main game, satu kata jawaban. Iya. Iya. Tidak terlalu, cuman setiap kali ada pemilihan biasanya diikutkan. Ketua kelas, pramuka, PMR waktu itu, drum band, kalau masih kecil kan. Lomba-lomba, perasaannya hanya segitu aja sih. Mungkin terasanya waktu mahasiswa tadi ya. Nah waktu mahasiswa kayaknya sudah ada condong-condong gitu deh. Kampanye, ketemu politisi itu waktu mahasiswa. Kalau kita lihat turning point saya, mungkin yang kerasa banget waktu itu ya mahasiswa. Jadi kompetitif sejak dini ya Pak? Iyalah, hidup itu perjuangan, nggak bisa menunggu-nunggu, direbut gitu. Kan nggak bisa kan, kalian hanya menunggu bapaknya terus. Kalian duduk di sini aja udah bersaing sama bapaknya. Iya, mau ngomong apa lagi coba? Nggak mungkin, udah terima aja. Terima. Itu kenyataan kok. Silakan nanti minta maaf. Sudah menjadi pesaing orang tuanya. Gini, cerita masa lalu jadinya. Sebenarnya kalau diceritakan masa lalu tuh kesannya udah tua. Masih muda Pak. Saya sering balik bilang gini, apa definisi muda sama tua? Nggak ada definisinya. Bang Andi Noya ini masuk muda apa tua? Muda dia. Marco, muda apa tua? Muda banget. Muda banget sih. Muda banget. Ada kali 10 juta, muda banget. Muda banget. Saya muda apa tua? Jadi saya bilang gini, kalau yang dia bahas adalah masa lalunya, dia sudah tua. Tapi kalau dia bahas adalah masa depannya, maka sesungguhnya masih muda. Gitu kira-kira. Nah, cuman saya sekarang disuruh bahas masa lalu gitu kan. Saya cerita sedikit. Ketika saya SD, kami bersama teman-teman membuat organisasi namanya Kelabang, Kelompok Anak Berkembang. Namanya Kelabang. Terus kegiatannya apa? Ya ada sepak bola, badminton, kemudian kita bikin kaos sama-sama, seragam, panggil orang untuk menjadi coach dan kita dan waktu itu saya kelas 5 SD, tapi yang anggota itu adalah anak-anak kira-kira dari mulai SD kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Waktu itu saya yang diminta jadi ketuanya. Memang saya inisiatornya pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak terbayang sebagai pemimpin, tidak. Ya bersama teman-teman saya mengorganisir. Begitu juga ketika SMP, SMA. Memang betul saya dipilih oleh mereka menjadi pemimpin, tapi tidak kemudian ada perasaan oh ya saya ini adalah pemimpin. Kenapa? Dari awal saya keluarga itu diberikan bekal, anggap semua itu setara, anggap semua itu sama. Jadi kalaupun menjadi yang diamanatin untuk mengetuai, jangan pernah anggap sebagai lebih tinggi. Dan itu kemudian karena dari awal begitu terbiasa menjadi pendekatannya egaliter, setara. Jadi itu pengalaman masa muda, masa kecil ketika SD, SMP, SMA selalu berada di dalam amanat oleh teman-teman jadi ketua. Itu pengalaman saya ketika dulu. Oke. Kita hidup dalam kenyataan dan tidak hidup dalam idealita. Jadi dalam mengambil keputusan kita akan punya
kalau saya boleh sederhanakan nih, ada kuadran, 4 kuadran nih. Garis vertikal dan garis horizontal. Jadi 4 kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Ini value. Kemudian yang horizontal itu baik, buruk. Ini konsekuensi. Kita seringkali hanya mau di satu kuadran, benar dan baik. Benar secara prinsip, baik secara konsekuensi. Dalam hidup, jangankan urus negara, suami istri aja kita akan ketemu dengan situasi nggak mungkin dalam satu kuadran itu saja, bukan? Jadi apa yang terjadi? Kita mungkin berada di kuadran kedua, mengerjakan yang benar tapi konsekuensinya tidak baik, atau tidak boleh adalah yang di kuadran bawah nih, sudah tidak benar, buruk pula konsekuensinya. That's life. Yang baik dan benar nggak ada perdebatan. Tapi yang 2 kuadran yang diagonal ini, di situ letak judgment dan di situ letak leadership. Di situ letak pengalaman, di situ letak kemauan mengambil risiko, di situ letak kepemimpinan diuji. Ketika baik dan benar saja pakai SOP, udah jadi itu pakai SOP. Kenapa? Karena baik dan benar. Dalam kenyataannya tadi misalnya contoh, ketika harus berdialog dengan semua kalangan, bahkan ketika bicara pendukung itu semua spektrum. Yang diperhatikan biasanya hanya 1-2, padahal spektrum pendukung itu banyak. Ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Bertugas bukan bergantung yang mendukung, bertugas bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat, sains, dan aturan perundangan. Itulah prinsip dalam mengambil keputusan. Dan itu yang kami gunakan. Nanti akan ketemu situasi, harus ada aspirasi ABC untuk posisi menteri, untuk posisi kepala ini, kepala itu, betul? Kita nanti akan ngadepin dilema tadi. Nah, dilema tadi itu dijelaskan, dikomunikasikan, dan dibuatkan kriteria sehingga bisa menjadi parameter pengambil keputusan yang predictable. Jadi, kita tidak berada dalam situasi hanya ambil idealita aja. Kebanyakan dari kita maunya yang baik dan benar aja tuh. Padahal dalam hidup gak mungkin hanya baik dan benar. Bahkan dilema paling sederhana gini, Jalan Sudirman itu satu arah. Di perempatan Semanggi ada sebuah rumah sakit misalnya nih. Terus ada kejadian kecelakaan di mana orang yang celaka harus dibawa ke rumah sakit. Dan jalannya itu macet, jalan berlawanan arah, itu jalan yang kosong. Apa yang harus Anda kerjakan? Menunggu macet dan yang kecelakaan sampai ke sana terlambat, atau Anda ambil jalur yang berbeda, salah secara prinsip tapi baik secara manfaat. Anda ambil keputusan itu. Saya ambil jalan yang melawan dengan arus karena saya mau menyelamatkan orang yang kecelakaan supaya cepat sampai ke rumah sakit. That's judgment. Bagus sekali. Dan jangan cepat-cepat. Ini the end justify the means. Sebentar. Can you argue that to someone yang sudah dying? I don't think you will argue that. Jadi jangan juga dibuat generic. The ends justify the means. Lah kalau ends-nya menyelamatkan nyawa, let's do it. Kebayang ya? Nah, inilah letak judgment. Jadi saya pegang ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu paling ideal. Yang kuadran di ujung diagonalnya dihindari, yang 2 itu gunakan judgment, dan itulah kenapa harus ada leadership. That's the answer. Tepuk tangan dulu. Bagus banget. Hasil yang baik biasanya dari proses yang baik. Dan proses baik biasanya menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu biasanya juga baik. Maka sesuatu yang baik itu ya tidak akan berkhianat pada si proses itu. Bahwa kemudian tidak ideal, saya bertanya kepada guru saya, apa sih politik itu? Politik ya ada konsensusnya, menyepakati sesuatu. Maka ada teori itu namanya konsensualisme. Konsensus, berembuk. Percayalah tidak akan ada yang bulat, utuh. Tidak kafah, agak lonjong. Karena kesepakatan itu dalam sebuah pilihan demokrasi, ya ini cara yang mesti dilakukan. Kemudian orang berembuk, ada zona netral namanya parlemen gitu ya. Disitulah kemudian berembuk. Menuju ke sana orang akan bernegosiasi. Karena apa? Karena syarat teknis. Dulu ada teori namanya single majority. Kalau kamu single majority, kamu bisa tentukan. Kalau kamu pemenang, winner takes all. Ambil semuanya, kamu lakukan apapun. Maka mimpi bisa dilaksanakan dengan baik. Ada sejarah. Tapi ketika tidak ada, maka harus membangun kerjasama dengan yang lain. Terjadi kompromi, iya. Nggak apa-apa kompromi itu. Wah, hidup kita juga kompromi kan. Benar nggak sih? Pengen dapat sesuatu profesi, pengen dapat jodoh tadi ditanyain, kan kita kompromi, sama nggak apa-apa. Tapi ada moral, tapi ada ethics, ada fatsun yang kemudian kita tidak boleh langgar.
Kalau toh langgar mungkin ya pelanggarannya masih itu tolerable gitu ya. Tidak kebablasan. Maka kalau dalam leadership menurut saya, ketika kemudian dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak bisa menghindari, ambil aja. Tapi kita sudah punya plan B. Sebuah cerita Alkisah. Seseorang sudah berada pada jabatan yang bagus banget. Aku pikir dia sangat bisa dipercaya. Tapi pada saat keputusan yang mesti diambil, dan ini menurut saya untuk kemaslahatan banyak orang, dan dia tidak melakukan, dia udah salah. Apa kita lakukan? Saya ambil pada layar kedua. Layar kedua lah yang saya minta untuk mengeksekusi, karena pemimpinnya saya. Sehingga ya bahasa ekstrimnya, I can do anything. Kita lakukan. Kita mesti ada plan B, ada plan C, sehingga sistem tidak berjalan. Janganlah kita meyakini satu sistem itu berjalan, terus kemudian kita jalan itu tanpa reserve. Oh bahaya. Kita mesti ada plan. Kalau tidak bisa berkompromi, apa yang mesti kita lakukan? Kalau akhirnya berkompromi, mitigasi kita apa yang akan bisa merugikan? Maka siapkan skenario B, skenario C, dan seterusnya. Value kita ya nilai-nilai umum yang saya katakan kemanusiaan lah. Kalau dalam politik, kamu punya agenda anti korupsi kan? Kalau kamu tidak punya, kayaknya kamu bukan bagian dalam kelompok. Kamu komitmen gak untuk melayani masyarakat? Ya kita tinggal berbagi cerita. Saya punya satu pengalaman, kita merasakan apa yang menjadi komplain publik, bahwa publik pengen dilayani 3 saja. Saya pengen dilayani mudah, saya pengen dilayani murah, saya pengen dilayani cepat. Kamu bisa lakukan itu kan? Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, ya nilai-nilai ini bukan mempat. Maka sebaiknya kamu minggir atau kamu akan tersiksa selamanya. Baik. Tepuk tangan dulu. Pak Ganjar. Berat ya? Lumayan. Gini, kalau kita bicara overall, memang secara umum kualitas kita masih rendah. Banyak indikator-indikator menunjukkan itu. Tapi jangan pesimis, karena di kita ini ukurannya besar. Selalu kalau dibuat indeks, kita pasti akan kalah dibandingkan tetangga yang lain. Ada Singapura, ada Malaysia. Kalau dibuat indeks kalah, karena jumlah siswa kita ini lebih dari 50 juta. Jadi selalu rata-ratanya kalah. Tapi kalau diambil 20% terbaik kita, itu jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Singapura. 20% itu lebih banyak daripada yang ada di Malaysia. Jadi kita nggak akan kalah dalam kompetisi dengan mereka karena stok kita cukup banyak. Itu optimismenya. Yang menjadi kita khawatir yang 80% ini nih. Contohnya aja. Tadi saya sebelum naik sini saya lihat data nih. Millennials kita ini 86 juta. 40% lulusan SMA dan 40% lulusan SD SMP. Yang sarjana 14%. Tapi 14% dari 86 gitu, itu lebih banyak daripada yang ada di Singapura, lebih banyak daripada yang di Malaysia. Sekarang bagaimana ke depannya? Saya rasa nomor 1, biaya pendidikan itu mahal. Education is expensive, but stupidity is more expensive. Education is expensive, but ignorance is more expensive. Jadi pendidikan mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya aja, tapi kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka kita menentukan mau dapat apa besok. Kalau kita invest di pendidikan itu kecil, ya jangan harap dapat kualitas yang baik. Sama juga kita kalau invest di apapun lah, kalau kita pilih yang sepele-sepele, ya nanti dapatnya juga yang sepele-sepele. Jadi menurut saya investasi itu, sehingga biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga bisa diturunkan. Sederhana aja. Kenapa sih keluarga harus membayar biaya pendidikan tinggi? Karena negara mengurangi porsinya. Saya nih, ketika zaman kuliah dulu, saya bayar Rp97.000 SPP per semester. Ongkosnya berapa? Per semester Rp1.000.000. Yang Rp900.000 dibayar oleh negara. Ketika negara mengurangi beban itu, negara hanya bayar Rp300.000, maka yang Rp700.000 harus tanggung oleh orang tua saya. Nah ini yang menurut saya harus dikembalikan lagi. Bahwa negara yang harus memberikan alokasi yang cukup untuk biaya pendidikan sebagai investasi, agar rumah tangga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pendidikan. Nah,
Itu satu tentang biaya. Dari mulai PAUD, ini pendidikan paling penting, usia dini, sampai pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua soal materinya. Saya setuju sekali pendidikan itu jangan sekedar menyiapkan tenaga. Memang pendidikan tujuannya bukan menjadikan orang siap kerja. Pendidikan itu mengembangkan potensi yang ada. Dan yang harus ditumbuhkan adalah karakter. Itu yang paling dasar. Karakter moral maupun karakter kinerja. Itu yang paling utama. Dan ditumbuhkan, jangan dicetak. Karena anak-anak kita tidak untuk dicetak. Anak-anak kita punya potensi, mereka hanya perlu ditumbuhkan potensinya. Kalau pendekatannya adalah menumbuhkan karakter, nantinya karakter apa yang paling penting yang mereka miliki? Tadi saya sampaikan karakter moral, karakter kinerja. Yang terakhir, tidak dipersiapkan untuk menghadapi A, B, C. Kita memang ke depan harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi pembelajar, learner. Pembelajar itu punya kemampuan untuk to learn and to unlearn, untuk bisa melakukan keduanya. Sehingga ketika ada AI, dia akan belajar untuk bisa memanfaatkan AI. Ketika ada teknologi baru, dia akan belajar memanfaatkan kemampuan learning ini, menjadi learner ini yang paling kunci. Sehingga kalau kita lihat nih negara-negara sudah bergerak nih. Dulu ada istilah negara maju itu industrialized advanced country, industrialist country, kemudian first world. Sekarang banyak negara menyebut dirinya kalau disebut maju apa? A learning nation, a learning country. Itu artinya negara yang terus-menerus akan keep up dengan perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, bukan mengajarkan sesuatu yang pasti besok terjadi. We cannot predict the future. 10 tahun yang lalu nggak ada yang membayangkan AI seperti sekarang. Jadi kalau kita didik anak kita 10 tahun yang lalu juga nggak tahu. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi learner, apapun yang terjadi di depan, dia akan bisa mengantisipasi dan memanfaatkan. Baik, bagus sekali. Bagus sekali jawabannya. Berbobot sekali ya. Iya berbobot ya. Sebenarnya kampus juga harus memerdekakan para mahasiswanya, memerdekakan kurikulumnya, dan lebih ramah pada lingkungan. Lingkungan itu apa? Perubahan eksternal. Maka kalau dia kaku-kaku aja begitu-begitu, itu akan terjadi. Kalah sama anak-anak sekolah vokasi. Saya punya pengalaman itu, dan ternyata ketika saya membuat sekolah SMK Jateng umpama hanya untuk orang miskin, 100% mereka bekerja langsung cepat. Investasi saya 3 tahun. Tahun keempat mereka sudah bekerja dan mereka bisa membantu orang tuanya untuk mengentaskan kemiskinan, dan dia bersaing. Dulu pernah juga terjadi di tempat saya, kenapa gaji saya hanya segini sebagai lulusan sarjana, dan anak-anak SMK itu ketawa-ketawa, saya lebih tinggi dari Anda. Maksud saya, kurikulum juga mesti adaptif, anak-anak juga mesti adaptif. Artinya mahasiswa, student butuh magang, butuh pengenalan dengan industri, terus kemudian butuh teaching industry untuk bisa kolaborasi, dan itu kekinian banget. Kan pendidikan tidak hanya memberikan satu perintah-perintah saja, juga harus mencari bakat kan, talentanya mesti dikembangkan. Karena kalau kemudian hari dia akan bisa mendapatkan ini yang saya dapat, ini yang saya bisa, dan dia akan tangguh dengan ilmu pengetahuan untuk dikembangkan. Jadi ya mesti berjalan. Beberapa perguruan tinggi sudah Mbak. Dulu saya tawarkan magang yuk ke pemerintah yuk, yang pengen jadi pemerintah. Jadi saya itu buka tempat magang, dan tiap tahun mahasiswa datang magang, termasuk para penyandang disabilitas. Maka sudah saatnya juga sekolah itu wajib inklusi, sehingga kita menjadi tahu apa akan menjadi kebutuhan mereka. Ya kurikulumnya jangan kaku-kaku dong, zamannya berubah, kurikulum tetap. Keren. Kurikulum harus berubah, adaptif ya. Betul.